Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian di rumah, gimana kabarnya pagi ini? Nah, alhamdulillah, semoga sehat selalu. Pagi ini tanggal 8 ya, April 2020, hari Rabu. Kita akan melanjutkan pembelajaran. Tetapi jangan lupa sarapan pagi, olahraga, jogging di rumah, sesering mungkin cuci tangan untuk tetap terus stay at home. Hindari physical distancing, social distancing, tak boleh keluar ke kerumunan, keramaian, dan lain sebagainya. Terus berada di rumah, belajar di rumah, dan berkarya di rumah. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada tema 9, subtema 2, pembelajaran 1, tentang benda dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalian kan tentu tahu, misalnya kalian disuruh mama, suruh ibu untuk beli gula, untuk beli kopi, beli teh, beli susu. Nah, itu semua termasuk benda-benda yang diperjualbelikan, sehingga termasuk benda dalam kegiatan ekonomi. Seperti pada contoh di gambar ini, ketika si anak ini, si Leni, disuruh membuat es sirup, ternyata tidak ada gulanya. Maka dia diminta untuk membeli ke warung gula itu sama ibunya ya. Nah, kemudian Leni kemudian melihat iklan di TV. Ternyata dia ingin membuat sesuatu, terpengaruh oleh TV, iklan di TV, pengen buat seperti itu. Nah, makanya hati-hati kalau lihat TV, nanti terpengaruh kepada TV. Kalau positif tidak masalah ya. Nah, itu contoh soal beberapa benda yang dapat dikategorikan dalam kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya ragam iklan. Iklan itu kan banyak ya. Iklan misalnya di radio. Pembelajaran 1 kita akan bicarakan ini. Iklan di radio. Di radio iklan itu tidak tampil gambar, tetapi voice, suara saja. Apa yang bisa diiklankan di radio? Ya apa saja, yang penting ada suaranya, memasarkan produk dan lain sebagainya. Tentu kita sudah pernah mendengar ya beragam iklan di radio. Kemudian yang kedua ada iklan di televisi. Nah, misalnya ada biskuat di situ. Ada banyaklah iklan-iklan yang di televisi, kalian bisa nonton nanti ya. Kemudian yang ketiga ada iklan di internet. Jadi kalau kalian klik di internet, di laman searching YouTube, di situ banyak ragam iklan yang disajikan ya. Kalian bisa juga lihat di internet. Kemudian apa yang bisa disampaikan pada iklan radio? Coba kalian perhatikan dalam layar itu. Misalnya iklan tentang pengharum atau pewangi ruangan. Efek suara. Jadi ada suara lalat ya, karena tidak tampak. Di radio itu kan tidak ada gambar. Nah, sehingga ini bisa dibaca tentang anak seorang perempuan dan ibunya yang mengiklankan tentang pewangi ruangan. Nah, itu ya. Kemudian ada suara efek disemprot, serut misalnya. Ada efek suara nyamuk atau lalat, wung 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 dan lain sebagainya. Kemudian disertai dengan musik-musik pengantar. Itu contoh iklan yang ada di radio, karena dia tak tampak orang, tak tampak gambar. Kemudian iklan di televisi, sebagaimana mestinya, misalnya iklan pembersih, iklan pasta gigi, iklan minuman, iklan susu, itu banyak di televisi ya. Ini salah satunya adalah iklan Planet Segar. Nah, ini permen karet yang segar. Seperti apa maksudnya? Ini dapat dilihat pada gambar. Iklan di internet juga ada, misalnya iklan yang menjelaskan seperti pada gambar berupa banner ya, makanan Yummy Miss yang dimakan pada saat santai misalnya. Itu contoh-contoh iklan. Nah, seperti apa tugas anak-anakku sekalian pagi ini?
Maka dimohon dengan hormat kerjasamanya ibu bapak di rumah dan anak membuat satu iklan secara audio visual. Artinya anak-anak di rumah bekerja sama dengan ibu, ada dua peran, kemudian mengiklankan sesuatu yang ada di rumah. Misalnya di rumah ibu dan anak-anak punya pengharum ruangan. Nah, ambil barangnya, kemudian dibuat iklan bersama ibu ya di rumah ya. Misalnya tak contohkan dalam kata-kata ya, halo mama, saya ingin wangi nih, gimana? Maka mamanya datang membawa, ini adalah pewangi terbaik, wanginya luar biasa, mantap. Misalnya seperti itu ya. Berarti nanti yang mengiklankan di rumah dua orang. Boleh anak-anak dengan mama, boleh anak-anak dengan ayah, boleh anak-anak dengan kakak atau adiknya mengiklankan suatu produk dan itu di video. Nah, videonya itu dikirim ke grup kita. Yang bagus, yang agak lama, misalnya 3 menit iklannya, itu kita akan unggah ke YouTube menjadi iklan beneran nanti di YouTube yang bisa disaksikan banyak orang. Tapi dengan catatan, barang-barang yang diiklankan itu adalah barang-barang kalau bisa bukan ciptaan produk dari industri. Sebab kalau kita mengiklankan barang, misalnya sabun Nuvo. Lah, sabun Nuvo itu kan sudah ada pemiliknya. Tidak boleh kita iklankan kemudian publish di YouTube. Nah, kita yang kena. Barangnya itu bisa dibuat sendiri. Misalnya sabun Sehati, sabun cantik, itu dibuat sendiri sabunnya, kemudian dikasih nama bungkusnya, kemudian diiklankan. Bisa jadi makanan ringan, atau di rumah punya catering kue, itu diiklankan, tak apa. Ya, yang penting bukan iklan dari produk makanan yang sudah ada perusahaannya. Jadi kalian dan ibu di rumah bikin produk, apa sampulnya, apa kotaknya, dibikin produk dulu, digambar, kemudian diiklankan, benar-benar diperankan oleh anak dan seorang ibu, atau anak dengan ayah, atau dengan anggota keluarga lain. Nah, iklan itu nanti di video dengan bagus, kemudian kita angkat ke YouTube. Itu tugasnya saja pada pagi hari ini. Setelah iklannya jadi, kemudian hanya menulis ini. Apa yang diiklankan, mereknya apa, medianya pakai video, waktunya itu misalnya 120 detik, itu 2 menit. Iklannya tentang sabun cantik misalnya. Kemudian kesimpulan isi iklan, dengan sabun cantik maka dapat wajah menghilangkan jerawat, tumbuh sehat, dan regenerasi sel kulit pada wajah. Misalnya seperti itu. Itu ditulis jabarannya di kertas yang tampak pada gambar. Itu saja tugasnya pada hari ini anak-anak. Kemudian untuk yang selanjutnya di bawah tentang iklan-iklan, contoh silahkan amati, tidak ada tugas untuk itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan materi dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, di sini tinggal membaca. Nanti jika ada penilaian harian tinggal tinggal mengerjakan saja. Apa yang dimaksud dengan materi, zat tunggal, unsur, senyawa, zat campuran homogen, heterogen, di sini tinggal baca. Di sini sudah jelas. Misalnya materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat atau massa, itu materi. Zat tunggal adalah zat yang penyusunnya hanya satu. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Kemudian zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih jenis zat atau materi. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu dan merata. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Nah, ini tinggal membaca saja.
Nanti kalau ada PH tinggal bisa menjawab. Yang terpenting tugasnya di atas tadi, yang pertama itu membuat video iklan bersama anggota keluarga, produknya dibuat, bungkusnya tidak apa, atau gambarnya kemudian diiklankan dengan video bersama adik, kakak, atau anggota keluarga yang lain, kemudian tinggal mengisi iklan elektronik jenisnya apa dan lain sebagainya. Semua untuk tugas tulis ini difoto yang baik karena akan dikumpulkan, kemudian untuk yang video di video yang baik karena akan di YouTube-kan. Demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar di rumah dan berkarya. Jangan lupa sarapan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian hindari keramaian, tetap stay at home. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.